Hai guys, kembali lagi sama gue Faisal di Uzone Indonesia. Tebak, di meja gue sekarang, di tangan gue sekarang udah ada smartphone apa? Smartphone terbaru dari Xiaomi, tapi bukan Redmi 10C, melainkan Redmi 10A, 10A. Smartphone yang sekarang mendapatkan predikat smartphone terbaru dan termurah dari Xiaomi yang harganya 1,4 jutaan aja untuk harga retailnya. Tapi gue lihat sih di toko online harganya 1,2 jutaan mulainya. Menyandang predikat sebagai smartphone yang paling murah dari Xiaomi malah bikin gue bertanya-tanya sih sebenarnya. Apa sih yang ditawarkan oleh smartphone ini dan apakah Redmi 10A worth it buat dibeli? Karena dengan harga 1,2 jutaan untuk sebuah smartphone yang bahkan lebih murah daripada biaya kita ngekos dan operasional setiap harinya gitu ya. Smartphone ini ya terlampau murah aja gitu dan bahkan lebih murah dari Redmi 10C yang harganya tetap di rentang harga 1 jutaan. Gue sendiri udah pakai smartphone ini kurang lebih dari seminggu buat nge-review dan gue langsung jajal sebagai daily driver untuk merasakan pengalaman kayak gimana sih pakai HP murah dari Xiaomi. Well, ini penjelasan lengkapnya buat kalian. Tapi sebelum itu, sebelum nonton lengkapnya, subscribe dulu, nyalain loncengnya, kasih komen yang membangun biar kita makin baik lagi, kasih like, dan tekan tombol share untuk membagikannya di media sosial maupun teman-teman kalian. Yuk! Stigma desain murahan, desain jadul yang melekat banget ya di smartphone kelas jutaan kayaknya bakal dibuang jauh sih oleh Xiaomi karena sejujurnya smartphone ini kelihatan modern, kelihatan pamer banget, apa ya dibilangnya ya, narsistik, tapi juga banyak gimmick. Secara tampilan sih smartphone ini mirip sama Redmi 10C ya, kakaknya yang udah launching duluan, tapi ya kayak kembar tapi tak sama, jeroannya beda banget, kayak langit dan bumi lah bedanya. Di bagian depan smartphone ini punya panel IPS LCD ukurannya 6,53 inci dengan resolusi HD+, jadi nggak Full HD, cukup 720p aja, ya nggak banyak berharap sih ya untuk smartphone sejutaan. Tapi desainnya udah kekinian banget, layarnya memanjang dengan bezel bagian bawah yang cukup tebal, tapi kiri kanannya cukup tipis, lumayan. Dan ada notch atau poni di bagian atasnya yang ukurannya bahkan lebih kecil dari iPhone 13. Bercanda ya, fanboy. Tapi ya memang ukurannya lebih kecil kan dibandingin sama iPhone generasi sekarang. Jadi ya buat kalian yang pengen beli HP dengan notch kecil ya beli aja HP ini gitu ya. Secara kualitas memang sih biasa aja karena panelnya IPS LCD dan cuman HD+ aja. Apalagi nggak ada refresh rate tinggi juga, jadi ya fungsional aja sih layar dari smartphone ini. Tapi gue apresiasi dengan kualitas layarnya yang tetap bisa kelihatan meskipun gue pakai di bawah terik matahari karena intensitas cahaya layar dari Redmi 10A ini 400 nits, lumayan tinggi buat smartphone kelas jutaan. Iya, di bagian belakang sini ya gimmick dan narsistik tuh ada di bingkai kamera. Ukurannya gede banget. Asli ini gede banget sih, tapi mirip ke Poco ya. Karena kebiasaan Poco kan biasanya naruh logo di bingkai kamera dengan ukuran yang besar dan ditiru juga loh Redmi. Ya nggak apa-apa sih, segrup juga gitu. Ya, tapi ya hal inilah yang bikin Redmi 10A lebih kelihatan keren dibandingin sama smartphone sejutaan lainnya. Yang gue pertanyakan, ini frame kok gede banget? Karena cuman ada dua kamera dan satu LED flash aja yang ada di kamera ini. Kamera utama 13 megapiksel dan kamera depth-nya 2 megapiksel. Terus ada LED flash dan ada satu lingkaran gimmick yang tulisannya AI buat kayak memperlihatkan, wih kamera ini tuh, HP ini tuh cuma punya 3 kamera loh, tapi pas dilihat dari deket, dah cuman 2 doang. Di bagian sudutnya, di bagian sudut kanan, itu ada sensor sidik jari, posisinya di tengah sih kalau dilihat-lihat ya. Cuman karena posisinya terlalu atas, ini lumayan kagok buat dijangkau. Dan karena warna bingkai kamera serta sensor sidik jarinya yang warna hitam, warnanya sama, itu cukup sulit buat dikenali. Dan permukaannya juga datar, hampir sama dengan frame kameranya, sehingga lumayan sulit aja sih buat kena, terus buat dijangkau untuk membuka kunci layar.
untuk sebuah smartphone kelas jutaan sih ini desain yang oke. Apalagi ada 3 warna yang disediakan, silver, tapi silver gelap, terus ini warna gelapnya, warna hitam, dan warna biru. Untuk warna hitamnya sendiri nggak ada efek gradasi, nggak ada efek pantulan cahaya, ya biasa aja. Cuman bodinya sendiri, iya, berjenis polikarbonat alias plastik dengan tekstur yang keset dan juga ada garis-garis. Sehingga grip pas megangnya tuh enak banget, nggak mudah licin, dan nggak mudah tertempel sidik jari. Terus di bagian bawahnya sendiri ada mikrofon, ada micro USB. Ini nih perbedaan jauhnya dibandingin sama Redmi 10C, karena micro USB doang gitu. Di bagian atas ada jack audio dan nggak ada ear blaster. Jadi kita nggak bisa ngejailin orang dengan nyalain perangkat elektroniknya pakai aplikasi Mi Remote karena nggak ada ear blaster di sini. Redmi 10C ada. Di tombol power di kanan, terus juga tombol volume, terus di bagian samping ada slot kartu SIM dan juga micro SD. Secara overall, smartphone ini memang bikin beda sih di rentang harga sejutaan karena desainnya lumayan kece juga. Redmi 10A beneran punya spesifikasi yang pas-pasan banget. Kayak langit dan bumi lah kalau dibandingin sama Redmi 10C. Saking jauhnya gue sampai nanya, ini beda 500.000, kok spesifikasinya beda jauh gini ya? Gua akhirnya mempertanyakan, ini beneran diluncurin buat menjangkau pasar atau diluncurin buat dikorbanin aja biar bikin Redmi 10C itu kelihatan lebih murah dan masuk akal harganya. Karena secara spesifikasi Redmi 10A ini cuman punya MediaTek Helio G25 yang jadul dengan arsitektur 12 nanometer yang kebilang gede. Dibandingin sama Snapdragon 680 di Redmi 10C yang 6 nanometer, prosesor terbaru yang overpower lah buat smartphone sejutaan. Prosesor MediaTek Helio G25 ini juga punya clock speed maksimal cuman 2 GHz aja dengan efisiensi core-nya 1,5 GHz ya. Pelan sih, karena 2 GHz biasanya itu kecepatan buat efisiensi core di kebanyakan prosesor kelas menengah. Ya, dan juga jadul juga tipe prosesornya. Terus ada RAM 3 GB, terus juga ada memori penyimpanan 32 GB sampai 64 GB yang bisa ditambah dengan slot micro SD sama baterai 5000 mAh tanpa dukungan fast charging. Ini juga nih yang jadi pertanyaan buat gue. Beda dikit harganya dengan Redmi 10C, kok smartphone ini bener-bener dikurang-kurangin gitu fiturnya. Nggak ada fast charging, tetap micro USB, prosesornya pelan pula. Ya, pertanyaan tersebut akhirnya sering banget ada di dalam benak gue lah istilahnya. Apakah Redmi 10C ini beneran worth it atau enggak sih? Karena iya, selama gue pakai untuk daily driver ya gue rasakan perbedaannya cukup jauh ya untuk Redmi 10A ini. Dan gue pun memutuskan untuk nggak melakukan benchmarking dengan Redmi 10A karena hasilnya udah pasti tahu bakal pelan banget, bakal skornya tuh bakal rendah banget karena gue nyobalah Antutu benchmark versi 9, skornya cuma 103 ribuan aja dan teganya tuh Antutu nulisnya skornya abnormal. Mungkin saking kecilnya tuh normal, skornya gitu, saking rendahnya tuh skor disebutnya skornya abnormal, 103 ribu poin aja. Jadi ya selama pakai smartphone ini sebagai daily driver, gue pure menggunakannya sebagai sarana komunikasi aja kayak WhatsApp, teleponan, Telegram gitu ya, Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, pokoknya aplikasi yang judulnya Lite itu gue installin di sini dan lumayan gesit juga sih. Gue nggak ada kendala sama sekali, nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah lah untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut karena ya benar-benar dipakai buat komunikasi. Sementara untuk medsos kayak Instagram dan TikTok, Redmi 10A memang sedikit kewalahan karena ya aplikasinya cukup berat juga, terus banyak konten yang ditampilkan dalam satu waktu, cukup patah-patah untuk mengakses kedua aplikasi tersebut. Dan untuk kalian yang pakai Redmi 10A atau yang mau beli Redmi 10A, gue sarankan untuk nggak sering berganti aplikasi di jeda yang singkat karena itu membebani RAM banget 3 GB dari Redmi 10A. Jadi ya cukup patah-patah, cukup nggak responsif ketika membuka aplikasi yang baru.
Dan yang jadi pertanyaan buat gue adalah kenapa Xiaomi malah menggunakan Android 11 tapi bukan versi Go. Kan bisa ya pakai Android 11 Go Edition, terus pakai lapisan MIUI Go Edition misalnya untuk Redmi 10A. Tapi malah di sini Android-nya Android 11 yang ya pada umumnya gitu. Tapi herannya lagi, MIUI-nya 12.5 banyak fitur yang dikurangin di Redmi 10A. Salah satu fitur krusial yang gue notice hilang di sini adalah fungsi kunci aplikasi di Recent Apps. Kunci aplikasi itu berguna banget buat nahan aplikasi yang sering kita pakai buat terus berjalan di background. Karena sejujurnya fitur pembebasan RAM, clear RAM gitu ya, di MIUI itu tega banget, sadis banget. Ketika kita clear RAM, itu aplikasi beneran ditutup. Sehingga kerap terjadi aplikasi itu kita nggak dapat notifikasi kayak WhatsApp gitu ya, atau Telegram, masuk ke smartphone sampai aplikasi tersebut kita buka lagi. Itu memang ada beberapa anomali yang terjadi sih yang sering gue alami di Redmi 10A. Karena gue suka kebiasaan aja clear RAM, karena ngerasa berat ya gue bebasin RAM-nya gitu. Dan akhirnya berdampak pada notifikasi WhatsApp yang nggak masuk sebelum gue jalankan aplikasi tersebut. Terus untuk gaming, pastinya kalian bertanya-tanya ya, game gimana sih gitu ya. Ini yang menarik. Pas kita nyalain Redmi 10A untuk pertama kalinya, Xiaomi dengan PD-nya ngasih bloatware game banyak banget. Game-game ringan sih, game ringan yang cenderung apa ya, jarang gua temuin gitu, jarang gua kenal. Ini game-gamenya biasanya sih game yang dipakai orang-orang anak-anak KRL gitu ya, mungkin ya, untuk menghilangkan rasa bosan sambil berdiri gitu di pasar minggu. Nah, mainin game kayak gini biasanya. Tapi ya gue sendiri yang biasa main game AAA di smartphone Android, jujurnya gue jarang menemukan game-game ini yang hadir secara bloatware di Redmi 10A. Untuk dimainkan sih lancar-lancar aja. Nggak ada rasa lag, nggak ada kendala sama sekali. Tapi karena gue belum puas, akhirnya gue mainin game ringan lainnya nih, kayak Hill Climb Racing, terus juga Subway Surfer, sampai Stumble Guys. Nah, Hill Climb Racing sama Subway Surfer itu bisa dimainin dengan lancar banget, responsif lah. Karena ya gamenya tersebut kan offline juga ya. Hybrid sih, online-offline. Tapi kalau nggak connect ke internet ya jadi game offline dan tetap bisa dimainkan. Tapi untuk Stumble Guys nih, karena memang basicnya game online, smartphone ini kewalahan. Apalagi ketika dalam satu area ada puluhan pemain dalam satu frame, wah, nge-lag banget HP ini, asli. Kayak berasa mainin game berat gitu ya di smartphone Android, nge-lag banget. Layar jadi tiba-tiba nggak responsif, grafis game jadi patah-patah, pokoknya nggak enak banget buat mainin game online di smartphone ini. Ya, pantasan aja Xiaomi menghadirkan game-game offline, game-game ringan secara bloatware di MIUI 12.5. Nah, untuk baterai, 5000 mAh tanpa fast charging. Ya, kita udah tahu ngecasnya udah pasti lama. Hampir 2 jam gua ngecas, malah lebih kayaknya ya, untuk ngecas baterai ini dari 5% sampai penuh dengan pakai micro USB yang adapternya kecil banget. Tapi untungnya Xiaomi nggak tega, tetap menyertakan adapter charger sama kabel micro USB dalam paket pembelian. Jadi orang-orang yang beli smartphone ini nggak usah khawatir untuk beli chargeran lagi di toko online, udah langsung ada dalam box pembeliannya. Sementara untuk daya tahannya sendiri 5000 mAh, gue dapat screen on time 9 jam, 1 menit untuk pengujian di PC Mark Battery Life. Sementara untuk penggunaan sehari-hari selama gue pakai smartphone ini, gue sampai dapat 9-10 jam untuk penggunaan normal. Penggunaan normal di sini adalah kayak membuka WhatsApp, terus ngetik di Google Docs, buka Facebook Lite, Messenger Lite, dan lain sebagainya. Ya, cukup awet sih untuk sebuah smartphone harga sejutaan. Tapi dibandingin dengan ponsel dengan baterai 5000 mAh lainnya, masih kurang impresif. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sih udah oke. Gue sebenarnya nggak berharap banyak dengan kualitas kamera dari Redmi 10A. Kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakang 13 dan 2 megapiksel.
kayaknya nggak tahu diri aja gitu kalau mengharapkan kualitas HDR, kualitas detail tinggi, warna akurat gitu ya di smartphone ini. Nggak muluk-muluk sih keinginan gue untuk smartphone ini, untuk kamera dari Redmi 10A, asalkan bisa motret dengan enak, cepet, hasilnya bagus, dan bisa dinikmati, udah cukup banget. Sayangnya cuman kamera belakang aja dan kamera utama aja yang mengabulkan permintaan itu, karena kamera selfie 5 megapiksel dari smartphone ini hasilnya kabur, detailnya parah, warnanya pucat. Jadi kayak kalau selfie pakai smartphone itu kayak nggak dandan gitu, nggak touch up. Pucat aja warnanya. Terus detailnya kabur, backgroundnya over brightness kalau misalnya banyak cahaya lampu. Jelek lah. Tapi ya, kamera selfie ini berfungsi banget, berguna banget kalau buat anak-anak sekolah. Misalnya belajar online dari jarak jauh pakai Google Meet misalnya, itu udah cukup. Ataupun kayak kita kerjaan kantoran lagi WFA, Zoom atau video conference, ya bisa menggunakan smartphone ini sebagai kamera eksternal di laptop. Masih bisa dimanfaatkan. Sementara untuk kamera belakang 13 megapiksel dari Redmi 10A ya lumayan bagus. Warnanya memang pas, tapi harus ambil foto di ambience cahaya yang pas juga. Kalau over brightness, ya hasilnya over brightness. Kalau gelap, hasilnya hancur. Noise di mana-mana. Sementara untuk depth, untuk lensa depth sendiri kan memang berguna buat ngambil foto potret ya. Tapi ya, karena serba terbatas di sini, ya foto potret yang dihasilkan ya blurnya acak-acakan. Background yang udah diburamkan kadang tembus di objek utama, dan kadang objek utama yang difokuskan juga tembus ke bagian belakang. Ya bocor di mana-mana lah. Ya buat gimmick-gimmickan, buat gaya-gayaan sih oke ya. Misalnya pamer gitu, wih kamera HP gue mah ada 2 nih di belakang. Harganya 1 juta doang gitu ya. Buat pamer doang mah nggak apa-apa. Tapi secara fungsional 13 megapikselnya lumayan keren buat smartphone 1 jutaan. Setelah pakai smartphone ini kurang lebih dari seminggu, akhirnya gua menyimpulkan 2 hal. Pertama, Xiaomi menjual Redmi 10A ini memang buat orang-orang yang pakai feature phone, yang kebetulan masih banyak loh yang pakai feature phone, dan ingin beralih ke smartphone Android. Tapi karena masih coba-coba, jadinya belilah kelas entry level seperti Redmi 10A. Dan juga smartphone ini tuh cocok buat anak sekolah sebenarnya. Anak sekolah yang masih hybrid sekolahnya, PJJ dan juga langsung ke sekolah, tapi yang buat PJJ seenggaknya smartphone ini berguna buat belajar online ataupun mengerjakan tugas, ataupun berkomunikasi dengan orang tuanya ketika lagi sekolah offline. Gua sendiri selama pakai smartphone ini bener-bener gua pakai untuk sarana komunikasi aja, WhatsApp, teleponan gitu ya. Dan berfungsi dengan semestinya gitu, nggak ada kekurangan, nggak ada kendala sama sekali ketika gue pakai smartphone ini. Kesimpulan keduanya adalah Redmi 10A menurut gue diluncurin buat dikorbanin aja. Artinya dikorbanin dalam hal ini adalah smartphone ini tuh disiapkan untuk mengangkat derajat Redmi 10C agar kelihatan lebih masuk akal harganya dalam hal price to performance, dan meningkatkan penjualannya agar lebih laku, karena harga retail dari Redmi 10A 1,4 jutaan. Redmi 10C yang paling bagus dengan harga yang ya 1,8 jutaan itu cuma selisih ya kira-kira 400-500 ribuan. Sementara perbedaan spesifikasinya bener-bener kayak jauh banget. Ya wajar gue akhirnya mikir kalau smartphone ini bener-bener disiapin Xiaomi untuk mengangkat penjualan ataupun mengangkat derajat dari Redmi 10C. Ada 2 kesimpulan tadi dari Redmi 10A, tapi secara overall smartphone ini benar-benar fungsional untuk sarana komunikasi aja. Nggak lebih ya, nggak buat gaming, nggak buat hal-hal yang berat, apalagi buat dipakai vlogging kayaknya, wah mendingan nabung dikit lagi lah untuk ya sampai 3 jutaan untuk mendapatkan smartphone yang lebih proper, smartphone yang lebih berkualitas. Itu aja review lengkap dari Redmi 10A yang udah gua share ke kalian, yang udah gua coba juga smartphone ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua yang mungkin lagi nimbang-nimbang pengen beli ini atau Redmi 10C ataupun seri smartphone 1 jutaan lainnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang di kata ataupun di penjelasan.
Semoga kalian selalu sehat, dimanapun kalian berada, selalu semangat juga. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Yozone Indonesia, kasih komen video ini, komen yang membangun, yang positif biar kita jauh lebih baik lagi, kasih like, jangan dislike, terus share video ini ke teman-teman, ke medsos, kemanapun lah, agar lebih banyak lagi yang nonton video review ini. Terima kasih, bye!